Baik, pada saat ini kami dari kelompok akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah pengembangan game dan kita mulai dengan penjelasan dari PPT yang telah kita buat. Namun sebelum kami menjelaskan, um, anggota kelompok kami beranggotakan 3 orang dengan nama Yusuf Cewas, ada Yusuf Jonathan Weko dan Louis Puli. Untuk PPT dipersilakan Louis untuk menjelaskan. Judul game kami adalah The Knights. Latar belakang inspirasi di balik game The Knights kami ambil karena terinspirasi dari game Roblox di map 99 Nights. Kami ingin menangkap esensi ketegangan dan batasan waktu dalam bertahan hidup. Pengaruh dari game Forest mendorong kami untuk fokus pada manajemen sumber daya, kerjasama tim, serta suasana yang imersif. Kami menciptakan konsep survival yang unik, menegangkan menekankan ketegangan, manajemen sumber daya, dan kerjasama tim sebagai inti pengalaman bermain. Tujuan pengembangan game ini yaitu yang pertama bertahan hidup untuk mencari makan, mencari minum, dan tempat berlindung dari ancaman lingkungan, crafting alat dan senjata, membuat peralatan penting dan senjata untuk berburu serta melawan monster, serta melawan monster yang menjadi tantangan dalam game ini, menghadapi berbagai jenis monster yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Tujuan utama kami dalam mengembangkan game ini adalah untuk menghadirkan game survival yang menantang, di mana pemain harus bertahan dari segala ancaman hingga penyelamatan. Konsep game dari The Night, sebuah survival horror pixel bergenre survival, RPG, action, adventure, dan open world. Tipe game dua dimensi pixel art. Dalam The Night, 4 peneliti terdampar di hutan Amazon. Mereka harus bertahan hidup selama 99 hari, di mana monster-monster mengerikan menjadi semakin kuat setiap malam. Game ini menawarkan pengalaman survival yang unik dengan sentuhan yang horor. Gameplay dan mekanika utama. Pengumpulan sumber daya, mengumpulkan kayu, makanan, dan material lain untuk bertahan hidup dan membangun. Crafting, membuat senjata, alat, dan perlengkapan dari bahan yang ditemukan. Membangun base camp, mendirikan tempat berlindung dan api unggun untuk keamanan dan kenyamanan. Sistem status, mengelola health, stamina, dan pemain agar tetap prima, serta melawan monster, pertarungan dinamis melawan monster dengan AI yang adaptif. Nah, ini adalah contoh tampilan game dan menu yang telah game yang telah kita buat. Nah, di sini ada tampilan game yaitu berupa sebuah hutan dan seorang player yang mencoba untuk survival dalam hutan tersebut dan di sebelahnya ada main menu yang memiliki um, satu tombol untuk start dan satu tombol untuk exit untuk keluar dari permainan. Dan lanjut untuk teknologi yang kita gunakan. Di sini untuk game engine yang kita gunakan adalah Unity. Kita memilih Unity agar um, karena fleksibilitas dan dukungan yang kuat untuk memungkinkan kita melakukan pengembangan game 2D yang efisien. Kemudian kita masuk pada bahasa pemrograman, kita menggunakan C Sharp yang alasan kita menggunakan ini karena untuk logika game yang intuitif dan cepat dan um, yang lebih logis untuk digunakan dalam pengembangan game ini. Nah, kemudian untuk platform kita menggunakan PC karena agar lebih stabil dalam pembuatannya dan lebih mulus dalam pembuatan game ini. Kemudian untuk art style kita menggunakan pixel art 2D. Untuk di sini kita gunakan ini karena untuk menciptakan suasana yang mencekam untuk tema survival horror ini. Nah, kemudian untuk audio kita menggunakan BGM and sound effect. Di sini kita menggunakan ini karena untuk meningkatkan imersi dan ketegangan ketika bermain. Kemudian lanjut.
Lanjut. Nah, di sini untuk tahapan pengembangan kita pertama-tama kita mulai dengan memilih atau merumuskan konsep dan story yang akan dibuat. Kemudian kita menyusun GDD di sini untuk membicarakan semua aspek game dan dalam game design dokumen. Kemudian kita membuat aset, mendesain sprite, style sheet, tile set, dan elemen visual. Kemudian kita melakukan implementasi sistem utama yaitu mengembangkan mekanik inti game dan fungsionalitasnya. Kemudian kita melakukan testing dan pengujian game, apakah game ini memiliki bug atau tidak dan mengembangkan gameplay yang telah dibuat. Kemudian kita masuk ke yang terakhir yaitu finalisasi game atau penyelesaian akhir. Lanjut. Nah, untuk bagian penutup, lanjut. Nah, di sini em, fitur utama yang dimiliki oleh game ini yaitu survival, ada crafting, ada combat, ada kerja sama tim. Oh, baik-baik. Kayaknya di kerja sama tim apa sih? Nah, maksudnya untuk penutup, di sini The Next dirancang untuk menghadirkan pengalaman survival yang intens dan em, menarik. Nah, untuk fitur utama kita ada memiliki tiga fitur utama yaitu survival, crafting, dan combat. Di sini kita mau melakukan sebuah pengolahan kebutuhan dasar di lingkungan yang luas. Kemudian untuk crafting kita membuat sebuah alat yang siap untuk bertahan dan untuk combat kita menghadapi monster dan superior untuk lainnya. Lanjut kita masuk pada penjelasan game. Kita masuk pada penjelasan mini gameplay. Nah, di sini game dimulai dengan seorang player yang memasuki hutan. Nah, di sini ada sebuah map dan seorang player. Nah, nah, di sini player bisa mengeksplor dalam map ini ke berbagai tempat. Hmm. Kemudian dia bisa berjalan ke sebuah bangunan. Ya, nah, di sini ada transisi dari um, map yang sebelumnya ke map yang ada rumah. Nah, yang di situ ada transisi. Kemudian player juga bisa memasuki rumah tersebut untuk, nah, ketika player memasuki rumah tersebut, dia bisa, um, nah, di sini ada tampilan dari map dari bangunan rumah ini. Nah, sudah. Kemudian, oke sudah. Nah, kemudian kita akan um, menjelaskan mengenai um, aset dan lain-lain. Oke, untuk aset-aset yang kita pakai di sini, lihat di sini ada sebentar. Lihat di sini ada tileset yang kita sediakan. Baik, oh, bisa dilihat di sini ada beberapa tileset yang kita telah sediakan. Lalu, maaf sebentar render. Dan di sini ada dinding dan kawan-kawan. Lalu kemudian di sini ada layer untuk tileset untuk aset. Kemudian di sini ada karakter, di mana karakter ini memiliki animasi. Lalu, lalu, lalu di sini ada boundary untuk kamera.
bisa dilihat di sini ada F2 untuk Forest 2, F1 untuk Forest 1 boundary dari kameranya, lalu R1 adalah boundary dari kamera bagian rumah. Lalu di sini ada map dengan beberapa tilesetnya seperti lewat atau ya, benda yang akan lewat pada karakter, lalu tanah satu dan tanah dua. Lalu di sini ada dinding di mana ketika karakter berpapasan dengan tile map yang dinamai dinding, maka karakter akan tabrakan dengan tile map tersebut. Bisa dilihat di sini di bagian dinding karakter tidak bisa melewati bagian dinding. Tapi ketika di bagian lewat, karakter bisa melewati tile map tersebut. Kemudian untuk boundary, bentar. Untuk boundary kamera bisa dilihat di sini ada perpindahan dari F1, Forest 1 ke 2 atau Forest 2 dan begitu juga ketika kita memasuki rumah. Bentar. Begitu juga ketika kita memasuki rumah di mana kameranya terpindah ke mengikuti player dan dibatasi oleh boundary dari kamera boundary kamera untuk rumah. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.